Episode 18. Sejujurnya ia ingin kembali. Arkatama memegang bahu Kemuning erat saat wanita itu mulai kehilangan keseimbangan. Napas Kemuning terdengar tidak teratur. Wajahnya merah padam. Tatapan matanya mulai berkabut, sementara tubuhnya terus gemetar kecil. "Mas," panggil Kemuning dengan lirih dan pelan sambil mencengkeram kemeja Arkatama kuat-kuat. Arkatama menelan ludah susah payah. Ia bisa merasakan suhu tubuh Kemuning yang semakin panas bahkan hanya dari sentuhan kecil itu. "Kita harus ke rumah sakit," ucap pria itu cepat. Namun, Kemuning langsung menggeleng lemah. "Aku udah enggak kuat, Mas." Suaranya bergetar. "Mas, aku butuh sentuhanmu." Tatapan mata wanita itu membuat dada Arkatama terasa sesak. Pria itu marah. Bukan hanya kepada lavanya, tetapi juga kepada dirinya sendiri karena lengah menjaga Kemuning. Namun sekarang bukan waktunya memikirkan itu. Kondisi Kemuning jauh lebih penting. Arkatama akhirnya membawa Kemuning keluar dari lantai 5 melalui lift khusus hotel agar tidak menarik perhatian tamu lain. Arkatama terus mengusap punggungnya pelan. "Sabar bentar lagi," bisiknya lembut. Sepanjang perjalanan, tubuh Kemuning terus bersandar lemah di dadanya. Sesekali wanita itu memejamkan mata sambil menggigit bibir menahan sesuatu yang membuat tubuhnya gelisah. "Mas," Kemuning mencengkram jas Arkatama kuat-kuat. Arkatama mengusap rambutnya pelan berusaha menenangkan. "Aku di sini." Begitu sampai di lobi hotel, Arkatama langsung memesan kamar agar Kemuning bisa beristirahat dengan tenang jauh dari keramaian pesta. Setelah mendapatkan kamar, ia segera membawa wanita itu masuk. Pintu kamar baru saja tertutup ketika Kemuning langsung memeluk Arkatama erat. Tubuh wanita itu gemetar. "Mas Arka," bisiknya lirih. Arkatama memegang wajah Kemuning pelan. Tatapannya penuh khawatir. "Kamu yakin enggak mau ke dokter?" Kemuning menggeleng kecil sambil menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Aku cuma mau sama kamu, Mas." Kalimat itu membuat Arkatama memejamkan mata sesaat. Ia benar-benar berusaha menahan diri sejak tadi. Namun, melihat Kemuning dalam keadaan seperti itu, sementara wanita itu terus mencari kehangatan darinya, pertahanannya perlahan runtuh. Arkatama lalu memeluk Kemuning sangat erat, seolah ingin menenangkan seluruh kegelisahan yang dirasakan wanita itu. Kemuning membalas pelukan tersebut sambil menyembunyikan wajah di dada pria itu. "Mas, tolong aku," bisiknya pelan. "Aku di sini." Suara Arkatama terdengar hangat dan menenangkan. Pria itu lalu mengecup kening Kemuning lembut. Kemudian pipinya turun perlahan ke sudut bibir wanita itu. Dan saat Kemuning balas mendekatkan wajahnya, ciuman mereka akhirnya bertemu. Awalnya pelan dan lembut, penuh rasa tenang dan menenangkan. Namun semakin lama, ciuman itu berubah semakin dalam karena keduanya sama-sama tenggelam dalam luapan emosi yang sejak tadi memenuhi dada mereka. Kemuning memeluk leher Arkatama erat, sementara pria itu mengusap rambut dan punggung wanita tersebut dengan penuh perhatian. Tidak ada paksaan ataupun tergesa-gesa. Yang ada hanya dua orang yang saling mencintai dan saling mencari kenyamanan di tengah malam yang kacau. "Mas Arka," napas Kemuning mulai memburu pelan. Arkatama menatapnya lekat-lekat. Tatapan itu penuh rasa sayang dan penuh kekhawatiran. Sekaligus penuh cinta yang selama ini terus tumbuh semakin besar. "Kamu yakin?" tanya Arkatama lirih. Kemuning mengangguk kecil. Lalu wanita itu tersenyum tipis sambil menyentuh wajah Arkatama lembut. "Aku percaya sama Mas Arka." Kalimat itu membuat sesuatu di dalam dada Arkatama terasa hangat. Pria itu kembali mencium Kemuning perlahan sambil membawa wanita itu duduk di tepi ranjang besar kamar tersebut. Malam pun berjalan semakin larut. Suite itu dipenuhi bisikan kecil, pelukan hangat, kecupan-kecupan penuh rasa sayang, dan tatapan cinta yang tidak pernah lepas di antara mereka. Arkatama terus memperlakukan Kemuning dengan begitu hati-hati seolah wanita itu adalah sesuatu paling berharga yang pernah dimilikinya. Sementara Kemuning sendiri perlahan larut dalam semua perhatian dan kelembutan yang diberikan pria tersebut. Malam itu terasa panjang bagi mereka. Penuh gairah, penuh rasa rindu,
dan juga kasih sayang. Perasaan cinta juga semakin membuat hubungan mereka terasa dalam dan nyata. Sementara itu, keadaan di kamar 517 berubah menjadi mimpi buruk bagi Lavanya. Pintu kamar terbuka kasar. 4 pria bertubuh besar masuk sambil tertawa dan bercanda kotor. Aroma rokok langsung memenuhi ruangan. "Mana barangnya?" tanya salah satu pria bertato sambil menyeringai. Namun beberapa detik kemudian, mereka saling pandang bingung ketika melihat wanita di atas ranjang bukan orang yang mereka bayangkan. Lavanya yang perlahan sadar langsung membelalak. "Tunggu, kalian siapa?" tanya Lavanya, suaranya meninggi panik. Pria-pria itu malah tertawa. "Loh, katanya ada hadiah yang udah disiapkan buat kita. Yang nelpon juga bilang boleh rame-rame." Wajah Lavanya langsung pucat pasi. Ia baru sadar semuanya benar-benar berbalik menyerang dirinya sendiri. "Kalian salah orang," bentak wanita itu sambil buru-buru turun dari ranjang. "Keluar dari sini." Namun, langkahnya goyah karena tubuhnya masih lemas setelah dipukul Arkatama di tengkuk. Salah satu pria langsung menutup pintu rapat lalu menguncinya. Suara kunci itu membuat jantung Lavanya terasa jatuh. "Aku bilang keluar," teriaknya histeris. Lavanya mencoba lari menuju pintu, tetapi salah satu pria lebih dulu menangkap lengannya kasar. "Lepasin aku." Lavanya meronta sekuat tenaga. Tangannya memukul dada pria itu berkali-kali. Bahkan ia sempat mencakar wajah salah satu dari mereka. Namun, jumlah mereka terlalu banyak dan tenaga Lavanya kalah jauh. "Awas kalian, jangan sentuh aku," jeritnya panik sambil menangis. Para pria itu justru tertawa kasar melihat kepanikannya. "Jangan melawan. Malam ini mari kita bersenang-senang bersama." "Iya, kamu malah teriak-teriak." Lavanya mulai gemetar hebat. Dia benar-benar merasa takut, tetapi semuanya sudah terlambat. Rencana jahat yang ia susun untuk menghancurkan martabat Kemuning kini berubah menjadi senjata makan tuan. Wanita itu menangis histeris sambil terus berusaha melawan, tetapi tidak ada satupun orang yang datang menolongnya malam itu. Di saat itulah Lavanya sadar lubang yang ia gali untuk menjatuhkan Kemuning justru menyeret dirinya sendiri ke dalam kehancuran. Saat membuka mata perlahan, Kemuning langsung mengernyit pelan. Langit-langit kamar yang terlihat mewah itu terasa asing di matanya. Aroma parfum maskulin bercampur wangi spray memenuhi indera penciumannya. Beberapa detik ia hanya diam, bingung, dan pikirannya kosong. Namun, kemudian ia merasakan ada lengan besar melingkar erat di pinggangnya dari belakang. Rasanya hangat dan sangat familiar. Tubuh Kemuning langsung menegang. Ingatan semalam tiba-tiba muncul bertubi-tubi di dalam kepalanya. Sentuhan panas yang membuat dirinya kehilangan kendali. Seketika wajah Kemuning memerah sampai ke telinga. "Astaga!" bisik Kemuning panik. Wanita itu langsung bangun dan terduduk cepat sambil menarik selimut menutupi tubuhnya. Gerakan mendadak itu membuat Arkatama yang masih tertidur jadi ikut terbangun. Pria itu membuka mata perlahan sambil mengusap wajahnya kasar. "Ada apa?" tanya Arkatama dengan suara serak khas bangun tidur. Namun, begitu melihat Kemuning duduk dengan wajah merah dan napas tidak teratur, kesadaran Arkatama perlahan terkumpul. Tatapan mereka bertemu. Kemuning langsung salah tingkah. "Mas Arka," suaranya kecil sekali. Dia bergeser menjauh sedikit sambil memeluk selimut erat sampai ke dada. "Semalam kita," kalimat itu menggantung begitu saja. Kemuning terlalu malu untuk mengucapkannya. Arkatama menatap wanita itu cukup lama. Tatapannya tidak berubah, tetap lembut dan hangat. Tidak ada penyesalan sedikit pun di sana. "Kamu waktu itu dalam pengaruh obat," ucap Arkatama pelan. "Lavanya yang masukin obat itu ke minuman kamu." Wajah Kemuning langsung berubah. Nama itu membuat kemarahan di dadanya kembali muncul. Ia teringat bagaimana Lavanya menyamar menjadi pelayan. Bagaimana wanita itu membawanya ke kamar hotel. Dan bagaimana dirinya hampir diserahkan kepada para preman. Tubuh Kemuning langsung gemetar kecil. Kalau semalam Mas Arka enggak datang, suaranya pelan dan mulai bergetar. Arkatama langsung mendekat lalu memegang tangannya perlahan.
Jangan dipikirin lagi. Justru itulah masalahnya. Kemuning tidak bisa berhenti memikirkannya. Air matanya perlahan mulai menggenang. Ia marah, sekaligus takut. Dia juga malu pada dirinya sendiri. Lavanya benar-benar mau menghancurin aku, bisik Kemuning lirih. Arkatama langsung mengusap punggung tangan wanita itu pelan. Aku enggak akan membiarkan dia nyakitin kamu lagi. Kemuning menunduk dalam. Lalu, beberapa detik kemudian, wanita itu kembali teringat apa yang terjadi setelahnya. Rasa malu kembali menghantamnya tanpa ampun. Arkatama seolah bisa membaca isi kepalanya. Pria itu menghela napas pelan sebelum berkata hati-hati. Semalam kita udah melewati batas. Kemuning langsung memejamkan mata. Dadanya terasa sesak mendengar kalimat itu. Apa sebaiknya kita menikah aja? Kemuning tersentak. Ia langsung menatap Arkatama. Pria itu terlihat serius. Tangan Arkatama perlahan menyingkirkan rambut Kemuning yang menutupi sedikit wajah wanita itu. Tatapannya penuh tanggung jawab. Tidak ada kesan main-main. Hal itu yang membuat Kemuning semakin bingung. Menikah. Sekarang. Hati Kemuning mendadak kacau. Ia memang mencintai Arkatama, tetapi bayangan tentang pernikahan masih membuat dirinya takut. Trauma bersama Aditya belum benar-benar hilang. Kemuning takut mengulang luka yang sama. Takut kembali hancur. Mengingat dia memiliki kekurangan. Bisa saja sekarang Arkatama bilang hal itu tidak masalah. Siapa tahu beberapa tahun kemudian pria itu menginginkan anak dan meninggalkan dirinya dengan wanita lain. Wanita itu pun terdiam cukup lama. Dan diamnya itu membuat Arkatama ikut menahan napas. Bagaimana kalau kamu hamil? Tanya pria itu pelan. Kalimat itu membuat Kemuning langsung tersentak. Tangannya tanpa sadar bergerak memegang perutnya sendiri. Namun, beberapa detik kemudian, wajahnya perlahan berubah sendu. Aku rasa enggak akan hamil. Arkatama mengernyit. Kenapa? Kemuning menunduk. Suaranya mengecil. Mas sendiri tahu rahimku pernah bermasalah. Kalimat itu membuat dada Arkatama terasa seperti diremas. Ia langsung teringat semuanya. Tentang obat anti-ovulasi yang diam-diam diberikan Aditya dulu. Tentang bagaimana Kemuning menangis saat tahu dirinya mungkin sulit punya anak. Dan tentang betapa hancurnya wanita itu waktu itu. Arkatama mengepalkan tangannya pelan. Rasa marah kepada Aditya kembali muncul. Bagaimana bisa seorang suami melakukan hal sekejam itu kepada istrinya sendiri? Sementara Kemuning justru tersenyum pahit. Aku bahkan enggak tahu tubuhku masih normal atau enggak, Mas. Kalimat itu menusuk hati Arkatama dalam sekali. Pria itu ingin sekali mendekat lalu memeluknya dengan erat, namun tidak berani melakukannya saat ini. Jangan ngomong begitu. Kalau nanti terjadi apa-apa, aku akan tanggung jawab. Suara Arkatama terdengar berat. Kemuning diam menatap pria itu. Dadanya terasa hangat, namun juga sesak secara bersamaan. Sementara itu, di tempat lain lavanya sedang berendam di bathtub apartemen murah yang disewanya sementara. Tubuhnya dipenuhi bekas memar. Dia merasa sekujur tubuhnya sakit dan remuk. Dan bagian bibirnya bahkan sempat pecah. Akan tetapi, rasa sakit fisik itu kalah jauh dibanding kemarahan yang membakar isi kepalanya. Wajahnya terlihat mengerikan. Sorot matanya merah penuh kebencian. Air di bathtub bergoyang pelan saat tangannya mengepal kuat. Kemuning. Desisnya lirih. Ia menggertakkan gigi keras. Semakin dipikirkan, semakin besar rasa bencinya. Rencananya gagal total. Bukan hanya gagal malah dirinya sendiri yang hancur. Awas kamu, aku enggak akan diam. Bisik lavanya penuh dendam. Sejak kejadian di hotel, hubungan Kemuning dan Arkatama berubah canggung. Kemuning mulai menghindar. Pagi-pagi sekali ia sudah pergi ke peternakan. Dan hampir setiap malam, ia baru pulang saat jam makan malam lewat jauh. Seolah sengaja menghindari kesempatan bertemu dengan Arkatama. Padahal sebelumnya mereka hampir selalu menghabiskan waktu bersama. Sekarang, jangankan ngobrol santai, bertemu saja jarang. Arkatama berdiri di depan jendela rumah sambil menatap ke arah rumah Kemuning. Lampu kamar wanita itu baru menyala.
Artinya Kemuning baru pulang lagi. Pria itu menghela napas panjang. Ia benar-benar rindu kepadanya. Kak Arka, suara Arya Satya membuat Arkatama menoleh malas. Lagi marahan sama Mbak Kemuning, iya. Enggak juga. Bohong. Arya Satya menyeringai jahil sambil duduk di sofa. Mukanya kayak orang ditinggal kawin. Arkatama langsung melotot. Arya Satya malah makin semangat menggoda. Biasanya tiap sore senyum-senyum sendiri. Sekarang malah bengong depan jendela kayak tokoh sinetron gagal move on. Arkatama mengambil bantal sofa lalu melemparnya. Berisik. Arya Satya tertawa puas. Tapi serius, Kak, cewek tuh kalau lagi ngambek harus diluluhin. Caranya, Arya Satya langsung menyeringai lebar. Kasih buket bunga dari duit. Arkatama mengernyit. Maksudnya? Ya buket uang. Jawab Arya Satya santai. Minimal 10 juta lah. Kan, kalian masih tahap pacaran. Arkatama sampai geleng kepala. Kamu pikir Kemuning cewek matre? Ya, siapa tahu luluh. Harga dirinya jauh lebih mahal dari duit segitu. Arya Satya tertawa lagi melihat kakaknya mulai emosi. Kalau gitu, pemuda itu berpikir sebentar. Ajak Mbak Kemuning makan malam romantis. Arkatama terdiam. Sorot matanya kembali hidup sedikit. Karena sejujurnya ia juga sangat ingin kembali dekat dengan Kemuning seperti dulu lagi. Bersambung.